lagi dengan saya, Lutfi Fatur Rahman Alif Saputra. Saya adalah graduate trainee batch 5 APP Sinarmas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai filler. Apa itu filler dan untuk apa filler tersebut? Saya akan membahas dimulai dari asal-usul filler dan fungsi, kemudian kelebihan kekurangan, pembuatan filler, serta aplikasi dalam papermaking. Filler merupakan bahan pengisi yang bertujuan untuk mengurangi pemakaian pulp, yang berfungsi untuk meningkatkan opacity, meningkatkan daya absorpsi clear flash terhadap tinta. Tetapi filler juga dapat menurunkan sifat-sifat fisik seperti tensile, tearing, dan lain-lain. Tipe filler ada beberapa, yaitu ada kalsium karbonat, clay, titanium dioxide, dan silika. Tetapi di APP Sinarmas menentukan kalsium karbonat sebagai bahan filler. Efek dalam penggunaan filler terdapat dua, yaitu positif dan negatif. Efek positif antara lain meningkatkan kecerahan, opacity, produktivitas, dan meningkatkan kemampuan cetak, serta dapat meningkatkan drainase dan meningkatkan pengeringan lembaran yang telah terbentuk. Sedangkan efek negatif dari filler yaitu pengurangan kekuatan kertas dan dapat meningkatkan untuk penambahan retention aid dan membuat bagi kertas berkurang. Selanjutnya asal-usul mengenai filler yang dipakai di APP Sinarmas sendiri tadi telah diketahui, yaitu menggunakan CaCO3. CaCO3 adalah senyawa yang terdapat dalam batuan kapur dalam jumlah besar. Senyawa ini merupakan mineral paling sederhana yang tidak mengandung silikon dan merupakan sumber pembuatan senyawa kalsium terbesar secara komersial. Kapan CaCO3 ini ada? Berdasarkan sejarah, CaCO3 atau dikenal sebagai batu kapur limestone ditemukan 250-500 juta tahun yang lalu sebelum Masehi pada zaman Paleozoikum, yang berasal dari kerang, ikan purba, dan kalsium yang mengendap dari dasar laut membentuk lapisan dari batuan kapur. Tekanan panas dari bumi selama jutaan tahun dapat memadatkan dan mengkristalkan hal tersebut menjadi batuan kapur. Pada saat ini bila kita menambang batu kapur, maka kita akan menjumpai sisa-sisa fosil kerang dan karang yang masih menempel pada kapur tersebut. Berikut merupakan tipe dari proses CaCO3. Ada dua proses, yaitu PCC dan GCC. PCC atau Precipitated Calcium Carbonate adalah produk pengolahan batu kapur yang melalui serangkaian reaksi kimia. Secara teknis, PCC memiliki keistimewaan seperti ukuran partikel yang lebih kecil dan lebih homogen. Yang kedua ada GCC atau Ground Calcium Carbonate. Kalsium karbonat yang telah diproses dari biji kalsit secara alami dan mengandung CaCO3 sebagai komponen utamanya. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari PCC. Kelebihannya adalah produk lebih murni dan putih, dapat meningkatkan kecepatan dan produktivitas mesin, meningkatkan strength retention, opacity, dan brightness pada industri kertas, dan memiliki kekurangan seperti produksi mahal, prosesnya panjang, dan memerlukan energi yang banyak. Penggunaan PCC biasanya dapat digunakan pada farmasi, campuran susu, pasta gigi, kosmetik, dan minuman. Berikut merupakan proses pembuatan PCC yang secara kimiawi. Secara kalsinasi, yang pertama ada bongkahan batu CaCO3 dikalsinasi menjadi powder CaO, kemudian ditambahkan air H2O menjadi liquid, kemudian direaksikan dengan bahan kimia CO2 dan Na2CO3, kemudian CaCO3 ini menjadi produk akhir. Yang kedua ada ground calcium carbonate, memiliki kelebihan prosesnya lebih sederhana dan biaya yang dibutuhkan untuk proses produksi relatif lebih murah dari PCC, tetapi memiliki kekurangan yang cenderung tidak murni dari produk yang telah dihasilkan. Tipe-tipe dari GCC ada 3, produknya berdasarkan partikel ukurannya dan solid content serta viskositas. Ada filler grade di mana partikel kurang dari 2 mikron yang terkandung sebanyak 65%, sementara pre-coating partikel yang mengandung kurang dari 2 mikron sebanyak 70%, dan top coating partikel yang kurang dari 2 mikron terkandung sebanyak 95%.
proses dari GCC. Yang pertama ada crushing. Crushing merupakan pengurangan ukuran yang pertama dari query menjadi fixed point. Dilanjutkan dry grinding, yaitu proses pengurangan ukuran partikel setelah dari crusher menjadi ukuran diameter kurang dari 45 mikron tanpa menggunakan medium cairan. Kemudian masuk ke classifier atau separator yang berfungsi sebagai pemisah menggunakan prinsip gaya gravitasi dalam pemisahannya, yang dibantu gaya sentrifugal untuk mempercepat mengendapnya dari proses tersebut. Kemudian masuk ke dalam wet grinding, yaitu size reduction dari bentuk dry powder menjadi bentuk slurry dengan ditambahkannya air. Selanjutnya screening, yaitu pengayakan atau penyaringan yang bertujuan untuk mempersiapkan produk umpan atau feed sesuai dengan ukurannya. Dapat diketahui size reduction tiap-tiap proses dari kurang dari 35 cm hingga terbentuk kurang dari 2 mikron. Aplikasi dari filler ada dua pengaplikasian. Yang pertama itu ada filler secara konvensional. Penambahan secara konvensional ini dilakukan pada mixing stage dengan ditambahkan cationic start, dan statement tersebut dapat bereaksi dengan fiber. Ketat yang berada dalam larutan pulp juga bereaksi dengan filler. Nah, reaksi ini membuat filler akan menempel di permukaan fiber. Hal ini akan mengakibatkan ikatan antara fiber akan berkurang karena dihalangi oleh filler. Berkurangnya ikatan antara fiber akan membuat turunnya kekuatan kertas, dan beberapa penelitian secara tradisional ini juga berakibat semakin sulitnya dewatering karena filler menutupi pori-pori kertas sehingga speed konsumsi meningkat dan kelancaran mesin juga terganggu. Yang kedua ada filler secara preflocculation, yaitu digunakan prepopulasi filler ini dengan melapisi filler dengan dry strength serta membentuk vlog dan kemudian baru diikatkan dengan fiber. Nah, filler yang menggumpal ini akan terperangkap dalam jaringan fiber, sementara tidak ada filler di antara ikatan fiber, sehingga strength kertas yang basah dapat dipertahankan tinggi. Dan dampak lain dewatering juga meningkat karena banyak pori-pori kertas tidak ditutupi oleh filler, sehingga konsumsi steam juga akan rendah. Jadi bahwa dijelaskan bahwa cara atau metode untuk memasukkan filler ke dalam kertas sangat berdampak besar terhadap kekuatan kertas dan efisiensi produksi dan tentunya kualitas. Berikut merupakan materi mengenai tentang filler. Jangan lupa like, share, dan subscribe pada channel ini. Bila ada kritik dan saran silahkan berikan komentar di bawah. Terima kasih.